Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Recruiter AI for Impact Career Scholarship yang kelima. Di video presentasi strategi atau pitching saya terhadap Pekibot maupun konten saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Rendra Ciostra Junabila, salah satu mahasiswa baru Telkom University Bandung, mengambil jurusan teknik industri. Di sini yang pertama yang saya ambil adalah problemnya, yang menurut saya muncul dari rasa ingin tahu saya akan suatu hal yang suka tiba-tiba aja muncul, sehingga membuat saya harus menjawab pertanyaan tersebut di saat itu juga. Tapi terkadang melakukan searching tentunya memakan waktu yang lumayan banyak, bahkan banyak banget, yang lama banget. Nah, di saat itulah atau disinilah saat yang tepat untuk menggunakan AI, yang membuat saya juga semakin tertarik untuk belajar hal simple dengan cara yang simple juga. Nah, kita memasuki target marketnya sendiri. Di sini target marketnya saya ambil adalah anak-anak dan remaja 13 tahun hingga 21 tahun, pelajar maupun mahasiswa. Menurut saya itu adalah rentang usia yang mungkin sangat relevan dengan konten saya maupun dunia AI. Lalu kalau kita lihat di sebelah kiri sendiri, saya mengasih beberapa data pengguna AI terbanyak 2023 di seluruh dunia. Dan bisa kita lihat Indonesia memasuki top 3, memasuki 3 besar. Sumber datanya sendiri saya ambil dari Databox. Nah, tujuan saya sendiri adalah meningkatkan awareness terhadap banyaknya AI di luar sana yang sangat bisa digunakan untuk membantu kita mempelajari banyak hal. Dan tentunya membuat belajar ini atau membuat proses belajar kita semakin simple dan juga menyenangkan. Oke, lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu unique selling proposition. Menurut saya Pekibot sendiri ini sangatlah unik dibandingkan dengan AI yang lain. Karena menurut saya AI ini bisa mengangkat suatu topik yang sebenarnya mungkin sangat umum di kalangan orang-orang, tapi sangat jarang untuk dibahas, yang membuat saya berpikir untuk membuat konten yang unik dan menghibur, sehingga bisa lebih mudah diterima oleh para audiens. Karena menurut pengalaman saya pribadi atau menurut saya sendiri, saya lebih suka konten persuasif atau konten edukasi yang sifatnya menghibur, dan nanti di akhirnya baru kita kasih plot twist atau kita kasih ajakan maupun edukasinya di terakhir itu. Lalu kita masuk ke timeline. Di sini pada tanggal 13 dan 14 Agustus saya memulai brainstorming ide, mencari referensi, dan melakukan penyusunan skrip. Nah, untuk tag videonya sendiri dan proses pengeditannya memakan waktu 2 hari, yaitu dari tanggal 15 Agustus sampai 16 Agustus. Untuk evaluasi konten dan penguploadannya sendiri saya ambil pada tanggal 16 Agustus juga, dan saya menunggu hasil insight-nya hingga tanggal 17 Agustus 2024. Kita langsung masuk ke insight-nya saja. Di sini dalam waktu kurang lebih 1 hari, yaitu 16 hingga 17 Agustus 2024, diperoleh insight sebagai berikut yang bisa dilihat di sebelah kanan sini. Saya mendapatkan 1,2 ribu viewers, 66 like, 21 komen, 1 share, dan 1 save. Menurut saya ini adalah satu bentuk antusiasme orang terhadap AI itu sendiri maupun konten saya. Lalu kita masuk ke conclusion yang terakhir atau kita sebut dengan kesimpulan. Nah, dengan adanya AI di dunia yang serba digital ini, pastinya akan ada positif dan juga negatifnya. Nah, sudah selayaknya kita untuk ambil yang positifnya saja. AI ini sangat bisa kita gunakan untuk membantu hari-hari kita. Hal inilah yang ingin saya angkat sebagai topik konten saya. Karena merasa dengan mengangkat suatu topik yang edukatif, saya harus membarenginya dengan entertainment juga, sehingga lebih mudah diterima oleh para audiens. Nah, yang ingin saya highlight adalah AI itu ada untuk membantu, bukan menggantikan. Let's embrace AI as our learning buddy, not our replacement. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.